Dan kalau memang kemudian ada larangan orang tinggal bersama yang belum menikah itu, gimana kemudian nasibnya Ronaldo gitu? Tapi yang saya dengar hal ini mendapatkan excuse atau pengecualian ya. Gitu kan, pengecualian dengan alasan bisnis atau alasan apapun lah seperti itu kan. Nah ini menurut saya menarik, berarti tentu saja ada diskriminasi gitu kan dalam penegakan hukum. Pesepak bola dari Eropa lah katakanlah yang memang terbiasa dengan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan kan itu bisa juga terjadi dan masuk ke Indonesia bermain di Liga 1 gitu kan, di Indonesia. Apakah nanti ketika KUHP ini kemudian berlaku pasal kohabitasi itu gimana? Apakah juga ada excuse juga buat mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada video kali ini kita agak berbeda tampilannya, gunakan jersey saya Indonesia, Bang Ajis supporter Maroko. Ini masih ada apa namanya hangat-hangatnya Piala Dunia nih Bang Ajis nih. Emang pendukung setianya Maroko gitu ya. Dan kali ini memang bahasan kita, ulasan kita masih ada kaitannya dengan sepak bola. Ini Bang Ajis nih, luar biasa nih Bang Ajis bisa menyempatkan waktunya untuk kita. Kan kemarin rame Ronaldo Bang. Ronaldo tuh dipinang lah bahasanya, atau pindah ke klub Arab Saudi ya, Al Nassr. Yang katanya nilai transfernya itu fantastis lah. Hampir 3,3 triliun ya untuk satu musim ya. Satu musim itu 1 tahun gitu ya. Plus itu rumah. Plus rumah. Terus 5 mobil. 5 mobil. Restoran. Oh ya. Terus apa lagi ya? Banyak lah. Banyak sekali ya. Luar biasa. Sekelas Ronaldo itu luar biasa. Padahal yang meminangnya itu menggaetnya adalah klub di Asia gitu, bukan Eropa gitu ya. Berarti kan luar biasa. Ada target bisnis tertentu yang ingin dicapai. Kalau nggak salah sih memang efek Ronaldo efek dari dia pindah ke Al Nassr terus salah satunya adalah yang tadinya Al Nassr di Instagram followernya hanya 800 ribuan jadi jutaan ya. 9,2 juta. Oh, berapa kali lipat tuh ya, luar biasa dalam hitungan hari. Dia 10 kali lipat kan, 9 kali Persib lipat. aja yang paling besar di Indonesia, Persib itu 7 jutaan. 7 juta ya. Nah, dia itu 9 juta. Terus klub-klub model seperti Sevilla, Napoli, Lazio, Arsenal itu jauh di bawah itu. Jauh ya. Luar biasa ya. Kenaikannya tuh sangat cepat sekali ya, dari 800 ke jual jersey-nya juga laku habis beberapa jam berapa ratus ribu ya kalau nggak salah ya. 350.000. Kayaknya sudah balik modal ya. Belum modal ya nggak lama lagi ya. Tapi kita memang nggak bahas secara detail mengenai transfer Ronaldo ke Al Nassr karena itu bukan skupnya dari Halo Pengacara. Kita selalu kaitannya dengan isu hukum Bang. Karena yang menarik dari Ronaldo ini kan perpindahannya itu ke Al Nassr kan tadi Abang bilang salah satunya dapat rumah. Gitu ya. Berarti kan dia tinggal di situ kan? Betul. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bahwa dia punya pasangan yang namanya Georgina ya, Rodriguez ya. Yang katanya belum menikah gitu. Tapi sudah tinggal bersama gitu di Eropa. Mungkin di Eropa kan tidak ada persoalan gitu ya. Tetapi di Arab setahu saya nih Bang ya, setahu saya itu dia ada ketentuan terkait dengan larangan untuk tinggal satu rumah. Kalau di Indonesia tuh sekarang lagi ramainya adalah pasal kohabitasi gitu. Kumpul kebo gitu ya. Sama Leven. Apa tuh? Itu kumpul kebo. Iya kumpul kebo ya. Iya kumpul kebo ya. Kohabitasi. Nah ini Bang yang setahu Abang di Arab Saudi dari mungkin literatur yang Abang baca atau Abang kan yang saya tahu sangat selain daripada punggawa hukum dari pengacaranya Habib Rizik Syihab juga adalah penggemar sepak bola sejati nih saya lihat gitu kan. Enggak lah. Penggemar aja. Enggak pakai sejati. Enggak pakai sejati ya. Yang Abang tahu itu di Arab Saudi itu seperti apa sih sistem hukumnya, dan kalau memang kemudian ada larangan orang tinggal bersama yang belum menikah itu gimana kemudian nasibnya Ronaldo gitu? Apakah dia nggak si siapa tuh Georgina itu nggak boleh
tinggal bersama gitu ya. Jadi sepengetahuan saya hampir semua negara di Timur Tengah, hampir semua ya, tapi nggak semua, terutama di kawasan Teluk itu dasar hukumnya itu syariah Islam, hampir semua ya seperti itu. Dan juga kalau soal hukum Saudi itu institusinya itu dalam menyelesaikan itu ada mahkamah syariah dan lembaga fatwa gitu, masing-masing ada kewenangannya sendiri masing-masing. Kemudian juga kalau mahkamah syariah itu ada kewenangan absolut dan relatif gitu kan, dan juga dia ada seperti pidana, perdata dan sebagainya gitu kan. Nah cuma memang dalam penyelesaian, dalam setahu saya sumber hukum, kalau sumber hukumnya itu kan dia itu yang paling tinggi kalau syariat Islam tentu saja Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita menempatkan ya, mengukur atau memandang dari teori hukumnya Hans Kelsen, berarti kan paling tinggi Al-Quran Sunnah. Kemudian yang di bawahnya itu ada dekret raja, ada dekret, kemudian juga dekret itu di peringkat yang nomor 4, nomor 3-nya itu undang-undang dan juga hukum dari mereka sendiri yang memang mengimplementasikan kehidupan masing-masing lah seperti itu kan. Dan kemudian itu prinsipnya tetap ke Al-Quran dan Sunnah. Jadi ground normnya itu Al-Quran dan Sunnah gitu kan, teori hukum Hans Kelsen. Jadi tentu saja tadi kalau misalnya kita bicara soal kohabitasi ya, atau Saman Leven kalau di bahasa KUHP dulu, itu akan bertentangan gitu kan, bertentangan dan juga pasti menimbulkan permasalahan di situ. Nah tapi yang saya dengar hal ini mendapatkan excuse atau pengecualian ya. Gitu kan, pengecualian dengan alasan bisnis atau alasan apapun lah seperti itu kan. Nah ini menurut saya menarik, berarti tentu saja ada diskriminasi gitu kan dalam penegakan hukum gitu. Kenapa? Karena kan kalau kita bicara penerapan hukum misalnya perzinahan, kemudian tadi kumpul kebo, kemudian juga hal-hal yang memang terkait dengan syariah itu kan memang sebenarnya untuk semua gitu kan, dalam hemat saya dan sepengetahuan saya, kecuali memang hukum-hukum khusus yang mengatur misalnya waris, kemudian pernikahan, pastikan diserahkan ke agama masing-masing, keyakinan masing-masing, itu kan masalah ke personal. Tapi kalau misalnya soal kesusilaan, itu kan mencakup untuk umum gitu. Memang pribadi itu urusan masing-masing, tapi untuk kan nggak mungkin itu tidak menjadi perhatian publik atau masyarakat nggak tahu gitu kan. Artinya memang itu bukan menjadi domain dari ranah pribadi atau privat, tapi menjadi ranah umum kan begitu. Makanya di Indonesia juga kan seperti itu, ada ketentuan perundang-undangan mengenai kohabitasi, mengenai pencabulan, mengenai perkosaan, kemudian mengenai hal-hal yang bersifat privat antar pribadi satu dan yang lainnya gitu kan, itu diselesaikan dengan hukum nasional kan, yang memang mengikat, mau itu agama apapun, keyakinan apapun, itu mengikat hal tersebut gitu, kecuali yang khusus, misalnya waris, pernikahan gitu kan. Dan tentu saja di Arab Saudi ini harusnya kalau konsisten, sepengetahuan saya bukan bermaksud mencampuri, tapi kalau misalnya kita memang konsisten, ya tadi harusnya itu dilarang juga seperti itu. Iya, ini juga yang tadi Abah bilang mendapatkan excuse ya, ada pengecualian itu memang kita baca di media internasional, salah satunya talksport.com itu yang mengatakan bahwa ya ini yang mengatakan dia mengutip dari pernyataan salah satu pengacara di sana gitu ya, mengatakan bahwa meskipun hukum di kerajaan tidak lagi masih melarang kohabitasi tanpa pernikahan gitu kan, pemerintah sudah mulai menutup mata dan tidak lagi melakukan persekusi atau melakukan penegakan terhadap siapapun, khususnya dalam hal ini mengatakan adalah ekspatriat. Ya, dalam hal ini ya mungkin Ronaldo salah satunya begitu ya. Tapi ini yang menarik adalah ini yang bicarakan penegak hukum, salah satu penegak hukum, pengacara begitulah, yang bukan pemerintah Arab Saudi gitu ya. Artinya mengatakan bahwa terhadap Ronaldo tidak akan dikenakan sanksi hukum begitu, terhadap Georgina begitu. Ini saya ngelihat kayaknya di Indonesia juga ya, banyak juga yang
banyak ketentuan-ketentuan dalam hal ini katakanlah kohabitasi ya kan kita sudah masuk di KUHP ya meskipun itu masih berlaku 3 tahun lagi tapi kohabitasi itu sudah masuk gitu ya di ketentuan. Sebenarnya sih kalau setahu saya di KUHP lama ada di pasal 284 kalau saya nggak salah gitu kan. Kalau zina yang, ya kalau yang baru itu overspell tadi kan. Kalau misalnya di KUHP yang baru kan nanti pasal 214, 215, 216. Kalau KUHP baru setahu saya ada perzinahan juga, ada yang maksudnya ada salah satu yang diatur itu tidak hanya yang terkait dengan ikatan perkawinan, salah satunya gitu. Kalau di KUHP yang lama itu kan kalau nggak salah salah satu harus terikat perkawinan. Tapi kalau yang di KUHP baru itu yang tidak terikat perkawinan pun kena pasal kohabitasi gitu ya. Tapi dia salah satu yang membedakan antara yang selain itu tadi pasalnya 411, 412, 413 bukan keliru tadi. Terus kemudian juga ada ini aduan. Sama itu. Jadi ada aduan juga. Jadi lain juga ada penambahan pihak yang berhak mengadu. Jadi itu diatur. Harus ada aduan gitu ya. Enggak, dia yang sama, yang pertama juga ada aduan, cuma pihak yang mengadunya berbeda dengan KUHP lama gitu kan, seperti itu. Jadi ya ini kan artinya ini pengacara yang bicara ya. Ini ya bisa jadi dia akan mengexcuse atau bisa jadi juga nanti akan merusak sistem atau tatanan hukum di Arab Saudi gitu yang memperbolehkan dengan contohnya Ronaldo ini memperbolehkan orang yang tidak menikah bisa tinggal dalam satu rumah begitu ya. Dan di Indonesia itu bisa jadi juga terjadi dilakukan oleh pengacara juga begitu ya yang ada kemungkinan maksudnya. Ada kemungkinan begitu. Karena begini ya, kemungkinan bahwa industri sepak bola di Indonesia berkembang kan juga besar sekali gitu ya. Betul. Pesepak bola dari Eropa lah katakanlah yang memang terbiasa dengan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan kan itu bisa juga terjadi dan masuk ke Indonesia bermain di Liga 1 gitu kan di Indonesia. Apakah nanti ketika KUHP ini kemudian berlaku pasal kohabitasi itu gimana? Apakah juga ada excuse juga buat mereka seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi? Bisa jadi nanti pemerintah kita atau pengacara kita di Indonesia mengambil contohnya adalah Arab Saudi gitu sebagai negara Islam gitu kan. Pasti itu biasanya begitu, mereka akan mengambil referensi gitu kan dari negara Islam ini begini gitu kan. Karena tentu saja kita bisa mengambil excuse juga, itu sudah kita perkirakan gitu. Orang sebenarnya mereka jangankan negara Islam, negara yang lain aja jadi gini, pembenaran itu biasa gitu kan untuk kita udah mulai nanda petik dibiasakan untuk itu, dan menurut saya itu harus dihentikan lah gitu kan, nggak boleh juga seperti itu. Jadi tapi memang itu suatu keniscayaan karena profesi advokat atau pengacara ini kan kalau kata salah satu hakim agung di Amerika tuh Richard Posner itu, dia itu harus punya intuisi atau feeling atau kemampuan advocatus diaboli lah gitu. Jadi dia mempertahankan pendapatnya melalui dalil-dalilnya, tapi dia juga mengkritisi kesempurnaan dari suatu pihak yang kontra sama dia, tapi untuk diambil celah gitu loh, seperti itu. Jadi ketika nanti kita tadi bicara soal hukum Saudi, dia akan mempelajari nih, tapi dia ambil itu untuk yang menguntungkan, yang menguntungkan gitu, ibaratnya prasmanan gitu loh, seperti itu. Jadi memang dia kritisi itu gitu kan, kemudian atau dia puji itu, tapi itu diambil untuk menjadikan keuntungan buat dia. Ya walaupun kita tidak bisa pungkiri juga kan di Indonesia praktek tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan juga kita nggak bisa menutup mata, itu banyak terjadi di mana-mana begitu ya. Walaupun mungkin tidak seketat gitu yang Arab Saudi begitu ya. Arab Saudi aja yang ketat begitu bisa memasukkan Ronaldo gitu, apalagi kemungkinan Indonesia ya sepertinya tidak terlalu ketat gitu. Ini ya kejadian-kejadian ini bisa terjadi di Indonesia. Ini bisa menjadi presiden buruk sih sebenarnya terhadap penegakan hukum, khususnya nanti penegakan KUHP di khususnya pasal kohabitasi. Walaupun Abang bilang tadi untuk pasal kohabitasi ini kan delik aduan dan itu baik delik aduan dan juga orang-orang yang mengadu itu sudah terbatas gitu ya, ada beberapa orang aja gitu. Iya, betul. Nah, tapi diluaskan di situ. Iya.
Terkait dengan Ronaldo ini Bang, yang rame di pemberitaan itu, kira-kira closing statement Abang apa Bang? Ya yang pertama begini, kalau saya boleh katakan sebenarnya ini akan menjadi celah, apalagi Saudi ini kan salah satu kiblat, ya kiblat beberapa pihak yang memang baik itu yang pro dengan syariat Islam atau kontra terhadap syariat Islam. Pro Arab dan anti Arab. Ya, pro kadrun dan anti kadrun gitu kan. Jadi mereka yang pro itu nih di Saudi aja begini. Lihat luar biasa di Saudi, negeri yang menjaga sunnah kan begitu kan. Boleh begitu ya. Bukan, dia akan mengatakan ini seperti ini loh. Gitu. Ini luar biasa gitu kan. Mari kita contoh itu. Kan begitu kan. Nah, di sisi lain yang satu lagi yang memang kontra anti terhadap syariat Islam, sebenarnya mereka mengatakan lihat Saudi yang paling Islami, yang kata Anda paling sunnah, kan begitu kan? Nah tapi ternyata dia begini loh. Nah, mereka akhirnya yang satu merasa kok begini ya. Nah, yang satu ketika dibenturkan, tapi kan syariat Islam bukan cuma kohabitasi aja mengatur, yang lainnya juga kan. Artinya kita bicara bagaimana kalau puasa Ramadan menghargai gitu kan. Nah, yang tadi anti nggak mau itu gitu kan. Oh jangan kayak itu, nah emang kita Saudi, nah, kan begitu kan. Giliran dia menguntungkan dia, lihat nih Saudi aja begitu. Nah, itu yang saya katakan tadi itu model-model ya tadi kalau kata Richard Posner advocatus diaboli tadi, dia ambil celahnya di situ, dia nggak peduli itu benar atau salah dari pandangan secara umum ya, tapi dia ambil itu untuk keuntungan dia, mempertahankan argumen dia gitu. Jadi menurut saya ini jadi problem juga sebenarnya, tapi kita nggak heran karena kan penguasanya di sana juga memang sudah mencanangkan untuk hal-hal tersebut ya, untuk diversifikasi ekonomi, kemudian keterbukaan segala macam, itu bagian dari ini dan itu hak mereka gitu kan. Tentu saja di situ menurut saya dan pandangan saya nggak murni ekonomi, itu ada politis juga, ada politik juga, bagaimana untuk kestabilan politik mereka di sana gitu kan, mendeklar bahwa ini demokrasi kita, jangan ganggu kita gitu. Itu bagian politik yang menurut saya kajiannya akan panjang dan juga harus orang-orang yang memang berkecimpung di sana gitu. Kita dari jauh hanya dapat yang memang belum semuanya valid juga kan, seperti itu. Tapi ya kita lihat saja nanti apakah itu bisa dapat excuse, karena setahu saya sampai sekarang Ronaldo juga masih belum bisa main. Karena kan kuota pemain aslinya mesti dikurangin dulu gitu kan, baru dia bisa main gitu kan. Jadi masih ngurus visa juga kalau nggak salah ya. Ya, jadi memang ini menurut saya harus terus dikritisi juga gitu kan oleh media di sana. Tapi insya Allah pasti ada itu ulama-ulama di sana. Tapi repotnya gitu, setahu saya di sana yang kritis ulamanya dijeblosin penjara di situ. Jadi tapi lagi-lagi ini bagian dari dinamika penegakan hukum gitu kan. Artinya kita di sini yang memang menegakkan hukum dengan baik, nggak bisa ngambil contoh di yang buruk gitu loh. Maksudnya mereka diskriminatif dalam menegakkan hukum meskipun itu bersinggungan dengan syariat Islam atau paling sunnah di sana gitu kan, tapi kan tetap ada diskriminasi gitu kan. Sedangkan Allah tentu saja membenci ketidakadilan dan juga diskriminasi itu. Baik, kita tunggu ya Bang, seperti kata Abang, kita tunggu. Saya sih berharap sebagaimana doanya para netizen tuh, kehadiran Ronaldo ke Arab Saudi, kemudian mengucapkan syahadat dan menikah dengan secara resmi gitu ya. Kalau itu selesai, lalu yang julid-julid, kemudian yang tadi mau siap-siap ngambil dalil tadi gigit jari kan. Gigit jari ya. Dia tinggal cari yang lain lagi nanti. Siapa tahu juga itu salah satu hikmahnya juga kan Ronaldo ke Arab Saudi gitu kan. Amin ya, seperti itu. Iya, baik Bang. Demikian sesi kita pada kesempatan kali ini yang khusus membahas mengenai bagaimana kepindahan Ronaldo ke Al Nassr dikaitkan dengan larangan tinggal bersama gitu di dalam sistem hukum di Arab Saudi. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Ya, jangan lupa sahabat Halo Pengacara untuk like, comment, share dan subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Dan juga kata Bang Ajis tuh di loncengnya dia diklik loncengnya gitu biar selalu mendapatkan update dari Halo Pengacara. Terima kasih, salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.